Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Kadang Sinau 27. Kali ini kita akan mengupas tuntas soal-soal TKA SD Pelajaran Bahasa Indonesia Part 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita memasuki soal yang pertama. Soal yang pertama kita akan membahas mengenai ide pokok. Bacalah teks berikut ini. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Lingkungan yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi nyaman. Selain itu, sekolah yang bersih juga dapat mencegah berbagai penyakit. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Lingkungan sekolah mencegah penyakit. B. Lingkungan bersih membuat belajar nyaman. C. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Dan D. Sekolah yang bersih disukai siswa. Nah, sebelum kita memilih jawaban untuk menentukan ide pokok paragraf tersebut, perlu diketahui apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ibaratnya, ide pokok itu adalah inti dari cerita tersebut. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama itu, baca teks dengan teliti, jangan terburu-buru. Baca satu paragraf penuh supaya memahami isinya. Langkah yang kedua yaitu temukan kalimat utama. Cari kalimat yang paling penting dan mewakili seluruh isi paragraf tersebut. Bisa ada di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, atau di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan kata kunci yang sering muncul. Kata yang diulang-ulang biasanya berkaitan dengan ide pokok. Lalu, bedakan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok bersifat umum, yaitu inti dari pembahasan. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah contoh, alasan, data, atau penjelasan tambahan. Nah, langkah yang terakhir sebelum kita menentukan ide pokok yaitu buat pertanyaan. Paragraf ini membahas tentang apa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan itu biasanya adalah ide pokok. Oke, setelah kita mengetahui beberapa tips untuk mencari ide pokok, dari soal yang pertama ini, manakah ide pokok yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah C. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sudah sangat jelas, ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama menyatakan gagasan utama, sedangkan berikutnya adalah kalimat penjelas. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita akan belajar mengenai makna kata dalam konteks. Perhatikan kalimat berikut. Kepala sekolah memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Di sini kata apresiasi dibikin tebal supaya lebih jelas. Makna kata apresiasi adalah, sebelum kita memilih jawabannya, perlu diketahui, kata apresiasi berarti sebuah penilaian positif, sebuah penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena suatu prestasinya atau usahanya yang positif. Nah, dari sekian jawaban, A. Hukuman, B. Bantuan, C. Penghargaan, D. Perintah, yang paling tepat untuk memberikan makna kata apresiasi adalah ya, C. Penghargaan. Kata lain dari apresiasi adalah penghargaan positif atas prestasi yang diraih oleh seseorang. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga mengenai informasi tersirat. Bacalah teks berikut. Setiap pagi, Rani berangkat ke sekolah lebih awal. Ia selalu menyiapkan perlengkapan belajar pada malam hari agar tidak terburu-buru di pagi harinya. Dengan berangkat ke sekolah lebih awal, Rani memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri sebelum memulai belajar bersama dengan ibu guru.
Pertanyaannya, informasi tersirat dari teks tersebut adalah informasi tersirat adalah sebuah informasi yang tersembunyi di antara teks-teks tersebut. Kita bisa mendapatkan informasi tersirat itu dengan cara membaca dan memahami teks tersebut. Dengan memahami teks tersebut, maka kita bisa mendapatkan informasi yang tersembunyi. Karena informasi tersirat itu tidak tertulis pada teks bacaan. Dari jawaban A, Rani rumahnya jauh dari sekolah, atau B, Rani sering terlambat ke sekolah, atau C, Rani adalah anak yang disiplin, atau D, Rani anak yang suka belajar. Di antara keempat jawaban ini, informasi tersirat dari teks di atas adalah ya, Rani adalah anak yang disiplin. Jawabannya C. Dari bacaan tersebut menyiratkan bahwa Rani adalah seorang anak yang disiplin. Dari mana kita bisa mengetahui? Di situ, setiap pagi Rani berangkat lebih awal. Dia menyiapkan perlengkapannya di malam hari. Itu artinya Rani adalah seorang anak yang disiplin. Dia tidak suka untuk terlambat masuk ke sekolah. Soal yang keempat, kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Perhatikan kalimat berikut. Ani pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat yang lebih efektif adalah A. Ani pergi ke sekolah menggunakan sepeda. B. Ani pergi ke sekolah dengan sepeda roda 2. C. Ani pergi menuju ke sekolah menggunakan sepeda. Dan D. Ani pergi sekolah dengan menggunakan sepeda. Oke, sebelum kita memilih jawabannya, kita akan kupas satu persatu jawaban A sampai dengan D. Yang pertama, A. Ani pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Kalimat ini menggunakan kata-kata yang tidak boros atau kata-kata yang tidak berulang-ulang. Itu bisa jadi salah satu ciri dari kalimat efektif. Yang B, Ani pergi ke sekolah dengan sepeda roda 2. Sepeda roda 2. Semua orang juga tahu kalau sepeda itu mempunyai roda 2. Maka kalimat yang B ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Karena apa? Di situ sudah ada sepeda, diterangkan lagi dengan roda 2. Berarti kalimatnya itu bertele-tele, kata-katanya double atau boros kata. Yang C, Ani pergi menuju ke sekolah menggunakan sepeda. Di situ sudah ada kata pergi. Di situ juga ada kata menuju. Itu adalah dua kalimat yang maknanya hampir sama. Seharusnya milih salah satu. Ani pergi ke sekolah atau Ani menuju ke sekolah. Jadi itu adalah ada satu kata yang seharusnya sudah tidak diperlukan karena ada kata yang lain yang maknanya sama. D. Ani pergi sekolah dengan menggunakan sepeda. Di situ pun juga ada kata yang sama maknanya. Dengan dan menggunakan. Itu hampir sama maknanya. Menggunakan sepeda atau dengan sepeda artinya memakai. Sama. Jadi itu kurang efektif. Maka dari keempat jawaban itu yang paling tepat menjadi kalimat efektif adalah ya, betul. Jawabannya adalah A. Ani pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Itu adalah kalimat yang paling efektif. Oke. Soal yang kelima, kita akan membahas mengenai simpulan teks. Bacalah teks berikut ini. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan. Selain itu, olahraga juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat pikiran menjadi lebih segar. Pilihan jawabannya. Simpulan yang tepat dari teks di atas adalah A. Olahraga hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik. B. Olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi hari. C. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan pikiran.
D. Olahraga membuat tubuh cepat lelah. Simpulan merupakan sebuah ringkasan dari isi teks di atas tersebut. Jadi, semua kalimat mendukung bahwa olahraga memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Maka, bisa disimpulkan atau jawaban yang tepat untuk menyimpulkan dari teks tersebut adalah ya, C. Olahraga memiliki manfaat bagi tubuh dan pikiran. Dari kalimat itu merupakan kalimat simpulan dari teks di atas. Oke, kita lanjut besok lagi. Selamat belajar. Cukup untuk hari ini. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar dan diiringi dengan doa. Semoga sukses melaksanakan TKA tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.